Saya perhatikan, orang itu bisa stres bukan karena dia banyak duit atau dia kurang duit. Sekali lagi, damai sejahtera itu berkat dari Allah. Ada yang miskin, biar gak ada duit tapi bisa tidur nyenyak. Buat dia makan jagung, makan ubi itu nikmat. Kita yang dari kota ke pedalaman kayaknya sedih lihat mereka. Aduh kasihan, rumahnya dari gubuk, tidurnya di bilik bambu. Aduh kasihan makannya nasi sama garam doang. Aduh kasihan makannya jagung. Kita lihatnya kasihan. Mereka yang kita lihat enggak stres. Nikmat aja tuh makan sirip pinang. Bener, saya nyaksiin sendiri. Kategori stres itu kayak gimana ya kalau soal gak ada duit ya? Yang bikin stres itu karena lu banyak mau gitu. Bener, yang bikin stres itu karena orang selalu gak pernah merasa cukup. Berkat damai sejahtera berasal dari Tuhan. Banyak kita tidak tahu bahwa berkat damai sejahtera itu satu-satunya berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Karena kita mikirnya kalau kita sudah banyak duit, kita sudah damai sejahtera. Hidup kita sudah baik-baik saja. Kalau kita sudah banyak harta, kalau kita sudah punya segalanya, kita tidak merasa stres. Kita merasa aman. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa itu bukan dari hal-hal yang kita miliki. Akan tetapi damai sejahtera itu berkat dari Tuhan. Belajar kita kebenaran firman Tuhan yang ada di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Firman Tuhan ini berisi janji Tuhan Yesus. Ya. Damai sejahtera yang ditinggalkan, yang diberikannya kepada setiap pengikutnya. Bukan seperti yang ditawarkan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu bukan tergantung pada situasi kondisi luar. Bukan tergantung pada seperti yang tadi apa yang kita punya. Kenapa kita kebanyakan stres? Kenapa kita kebanyakan bingung? Kenapa kita kebanyakan depresi? Karena seperti yang dikatakan tadi, karena banyak maunya kita. Kemauan-kemauan di luar kemampuan kita. Ya, banyaknya impian yang terlalu tinggi banget, yang masih belum kita tahu realitanya bagaimana. Ya, banyaknya suka-suka kita yang jauh, yang masih belum kita gapai. Ya, jadi itu yang membuat kita stres, itu yang membuat kita terlalu terangan-angankan segala sesuatu yang masih belum jadi realita di dalam kehidupan kita. Jadi belajar kita saat ini dengan damai sejahtera. Seringkali kita melihat orang dan bahkan seringkali kita menilai kehidupan orang. Dengan contoh kita melihat kehidupan seseorang dengan memiliki rumah yang sederhana. Kita tahu pekerjaannya hanyalah seorang petani. Kita tahu apa yang dimakan setiap hari, ya makan apa adanya. Tidak seperti kita dan tidak seperti orang lain, tetangga yang biasanya kita lihat. Seringkali kita bilang,
melihat bahwa oh sungguh kasihannya kehidupan orang itu. Mereka pasti tidak damai, mereka pasti tidak memiliki kesejahteraan. Pasti mereka ini stres, padahal kenyataannya belum tentu seperti begitu. Ya. Malah dibaliknya mereka happy-happy aja kok. Ya, mereka sangat senang dengan keadaan itu. Mereka sangat syukuri keadaan itu. Mereka sangat berada di zona nyaman dengan keberadaan itu. Tapi kita yang terlalu menilai bahwa kehidupan orang itu sungguh kasihan. Ya. Itu kitanya secara manusia yang melihat, yang menilai seperti begitu, tetapi Tuhan sendiri tidak seperti demikian. Karena Tuhan melihat kita bukan dengan sesuatu yang kita miliki atau terhadap sikon yang kita miliki. Ya. Karena dikatakan tadi kita bahas bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, kita bahas ini. Ya, kalau kita bahas ini tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia kepadamu. Karena kenapa? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita itu adalah hanya bersifat sementara. Ya. Kalau dunia menawarkan harta sekarang, itu hanya bersifat sementara. Kalau hanya menawarkan makanan, itu hanya bersifat sementara juga. Dan kalau hanya menawarkan berbagai macam hal yang ada di dunia ini, itu bersifat sementara juga. Semua akan sirna dan semua akan musnah. Semua akan kita tinggalkan. Akan tetapi satu-satunya damai sejahtera yang tidak pernah diambil oleh orang lain dan yang bersifat selamanya adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu bersifat kekal dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sangat luar biasa. Dengan apa yang kita punya saat ini, jangan kita merasa beringin-ingin, selalu merasa kurang, ya, selalu tidak memiliki damai, ya, karena masih belum puas terhadap apa yang kita miliki. Akan tetapi kita meminta damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, agar setiap situasi yang ada kita saat ini, kita merasa bahagia, kita merasa tenang, ya. Kita merasa damai seperti ada di surga, tidak mau terasa terbeban. Jadi di firman Tuhan ini, di sini kita belajar supaya kita tidak takut dan gentar terhadap segala sesuatu krisis yang menimpa kita, terhadap sesuatu ekonomi yang akan semakin tidak baik-baik saja pada saat ini. Jangan kita takut dan gentar. Kita minta damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita terhadap apa yang Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan menginginkan kehidupan kita aman. Tuhan menginginkan kehidupan kita sejahtera. Tuhan menginginkan kehidupan kita berjalan sebegitu baik-baik saja. Tuhan tidak ingin kita jatuh. Ya, akan tetapi Tuhan ingin Dia angkat kita. Ya. Dia rangkul kita terhadap setiap kemiskinan, terhadap setiap kekurangan, terhadap setiap keterbatasan yang kita miliki. Makanya jangan saat ini jangan anggap jabatan, jangan anggap harta, jangan anggap suatu kemewahan yang ada di dunia ini adalah sumber damai sejahteramu atau sumber yang membuat kamu tidak stres. Akan tetapi anggaplah suatu kebahagiaan Tuhan yang berkenan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan semuanya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita.
Dengan kebenaran firman Tuhan ini, semoga kita diberkati. God bless you.